Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya, kita bahas mengenai scalping. Mungkin untuk pemanasan dulu nih Kak, apa sih sebenarnya itu metode scalping? Oke, kalau sekarang mungkin teman-teman semua banyak yang tahu tentang scalping. Jadi scalping itu salah satu metode dalam kita trading. Jadi kan di trading kan ada berbagai caranya, ada investasi dan trading. Nah, scalping ini masuk dalam trading. Jadi di dalam trading dibagi lagi ada swing, day trading dan scalping. Jadi yang menjadi pembeda di antara ketiga itu adalah jangkanya. Jadi kalau misalnya swing itu kita bisa ngeholdnya dalam jangka waktu bulanan, tahunan, lalu kalau misalnya day trading itu biasanya kita mingguan, harian, dan kalau misalnya scalping kita tuh biasanya jual belinya dalam jangka waktu jam, menitan, bahkan bisa detik gitu. Jadi itu sih scalping. Oke, kalau tadi mengenai penjelasan metode scalping itu apa ya Kak? Kalau dari resiko nih dan pemanfaatannya sendiri, itu apa sih Kak dari metode scalping? Nah, kalau scalping ini kan kita istilahnya kalau misalnya teman-teman tahu kita nyopet ya di saham. Jadi di dalam momentum tersebut kan misalnya dari kenaikan 1 sampai 10%. Nah, di metode scalping ini biasanya kita nyopetnya 1 sampai 3%. Nah, tentunya manfaat dari scalping itu kita bisa cuan secara cepat. Kita juga bisa memiliki konsistensi juga kalau misalnya kita udah tahu cara scalping itu kayak gimana. Nah, cuma di samping kita, nah makanya di scalping ini kita sangat berisiko tentunya. Tapi apabila kalau misalnya kita udah nguasain lah, intinya nguasain gimana cara scalpingnya, kita di psikologis juga udah matang gitu, mungkin bakal lebih enak lagi kita menggunakan metode scalping ini, begitu. Oke, berarti udah menarik banget sih ya mengenai metode scalping. Kalau mungkin Ya. nih yang mau dari metode scalping itu sebenarnya bisa nggak sih? Atau hanya scalping itu khusus orang-orang profesional aja nih yang udah lama menjadi Wah, trader mungkin ataupun banget pemain saham? untuk pemula-pemula. Contohnya kan saya juga sebagai mahasiswa kan, saya bukan profesional juga pada awalnya, cuma kalau misalnya teman-teman mau belajar gitu, mau tekun untuk belajar sih pasti bisa banget untuk pemula. Nggak, di zaman sekarang kita nggak perlu modal gede kok untuk memulai sebuah permainan saham ini buat berinvestasi lah sebutannya. Jadi mungkin teman-teman buat yang mau awal mula menggunakan scalping bisa banget asalkan teman-teman mau belajar. Jadi teman-teman jangan me, apa namanya memfokuskan pada cuannya aja, tapi kita harus mau untuk awal mula ini kita harus tahu dulu proses scalpingnya itu seperti apa, bagaimana cara kita menentukan sahamnya gimana, terus ketika kita udah dapat cuannya apakah teman-teman rela nggak katos segini, karena kan di scalping ini kan kita mainnya cepet ya, jual beli cepet, jadi harus mau katos dan harus mau TP secara cepat juga, fungsinya supaya kita menjaga psikologis dan menjaga konsistensi itu sendiri. Jadi menurut aku sih scalping bisa banget dilakukan oleh pemula. Cuma harus tahu harus mau belajar lah. Soalnya kalau misalnya nggak mau belajar, akhirnya scalping ini malah bisa jadi bumerang buat kita gitu, karena bisa menimbulkan kerugian yang sangat cepat juga gitu. Oke, bagus banget sih saran-sarannya ya Kak. Tapi nih Kak, Hmm. untuk para pemula, sebenarnya cara terbaik untuk starting awal menggunakan seni trading scalping tuh menurut Kak Ferdian tuh apa Kak? Kalau cara terbaik sih semua cara tuh sebenarnya bisa aja. Cuma aku syarat ya gimana awal mula aku tiba-tiba menjadi saleh scalping gitu. Jadi awal mula aku scalping tuh aku berawal tuh jadi dari swing dulu. Jadi aku belajar technical analysis seperti apa. Jadi seenggaknya aku ngerti lah saham itu tanda-tandanya apa dalam chart itu, saham itu bakal naik atau turun. Jadi pada saat itu aku udah bisa memprediksi saham ini bakal kemana. Nah, setelah berapa lama aku mencoba swing, tiba-tiba aku melihat ada salah satu mentor aku juga. Jadi dia mengenalkan scalping di YouTube. Kalau teman-teman tahu Om Bekti, aku melihat Om Bekti. Jadi di situ aku tertarik mencoba scalping dan akhirnya aku mencoba. Mungkin
technical analysis bagi aku tuh sangat berguna banget dalam scalping karena itu emang fondasi awal aku juga. Jadi pada saat aku menerapkan analisis di metode scalping ini berguna juga gitu. Jadi setelah aku tahu technical analisisnya, setelah itu aku mencoba di scalpingnya. Nih, lalu pada saat scalping mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa membaca pergerakan harganya. Nah di scalping itu kan kita bisa ngeliat nih bid offer dari sebuah saham itu seperti apa. Nah di situ kita harus membaca karakteristiknya gimana. Nah, mungkin menurut aku kalau teman-teman bisa menjadi referensi dari cara aku, mungkin kalau aku sih biasanya mengenal technical analysis dulu supaya aku nggak buta arah gitu pada saat aku scalping. Setelah teman-teman belajar technical analysis, teman-teman bisa melakukan scalping dengan cara menerapkan dari technical analysis tersebut gitu. Oke, ini mungkin boleh nih para teman investasi yang join di live sekarang di take notes ya, tadi apa aja cara terbaik yang dilakuin Kak Ferdian sebagai maksudnya sebagai trader yang menggunakan trading scalping. Nah, tapi nih Kak, tadi mengenai manfaat udah, cara terbaik udah. Kalau dari aturan sendiri yang harus diikuti oleh para trader pemula yang baru memulai mengenal scalping, apa Kak? Kira-kira menurut Kak Ferdian? Kalau aturan yang harus diperhatikan sebenarnya simpel ya. Sesuai trading plan. Intinya disiplin dengan trading plan yang udah dibuat. Nah kan kalau misalnya teman-teman tahu bagaimana cara technical analysis, teman-teman kan pasti menggambar chartnya. Terus kalau misalnya chartnya bagus, misalnya ada pattern atau ke breakout, apakah teman-teman melihat dari pantulannya, itu kan teman-teman pasti sudah menganalisis tuh bagaimana saham ini bakal misalnya terjadi koreksi. Lalu teman-teman udah menilai kalau misalnya di titik ini saya akan melakukan take profit. Lalu batas mana sih cut loss-nya supaya pada saat saham itu turun kita ruginya nggak terlalu besar gitu. Jadi kita bisa mengontrol kerugian kita. Nah kalau misalnya teman-teman udah punya trading plan seperti itu dan mematuhi trading plan-nya, menurutku sih itu udah jadi apa ya, awalan yang bagus buat teman-teman memulai scalping ini. Jadi menurutku sih mulai membuat trading plan yang bagus dan patuhi trading plan tersebut gitu. Trading plan-nya ya Kak? Oke. Dalam melakukan scalping, biasanya kesalahan umum apa yang sering dilakuin sih Kak? Kalau boleh tahu nih sebagai analis juga mengenai scalping. Kalau kesalahan umum sih aku mention yang tadi ya, karena aku tadi bilang harus disiplin dengan trading plan. Nah biasanya kesalahan umumnya adalah seringkali para trader awal ini, scalper awal ini biasanya nggak mematuhi trading plan. Misalnya kalau misalnya harusnya udah cut loss, tapi gara-gara misalnya di mental kita gitu nggak mau menerima kerugian kita, bisa aja itu akhirnya dia nggak mau cut loss dan akhirnya malah nyangkut di situ. Nah biasanya kesalahannya seperti itu. Kalau misalnya contohnya pada saat mungkin sesuai dengan skenario kita trading plan-nya, kita udah analisis dan saham itu naik misalnya. Nah biasanya kan kita udah pasang tuh titik take profitnya di mana. Nah biasanya dari mental awal-awal scalper ini pasti kemauannya pengen lebih tinggi lagi dan akhirnya tidak melakukan profit, dan akhirnya pada saat tidak melakukan profit akhirnya saham itu turun lagi. Nah itu kesalahan umum sih yang biasanya dilakukan gitu kan. Intinya dia nggak patuh dengan trading plan yang udah dibuat gitu. Oke, berarti balik lagi ke trading plan awal sama kita mengolah mental kita juga ya Kak untuk menjadi trading menggunakan seni scalping ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebenarnya untuk mengikuti scalping ini tuh bisa menjadi opsi buat dapetin cuan nggak sih? Bisa banget, kalau menurutku bisa banget. Scalping itu bisa menjadi salah satu opsi untuk jadiin opsi untuk mendapatkan cuan, karena sebenarnya semua metode tuh bisa aja. Jadi teman-teman harus benar-benar harus jago dulu nih, harus tahu dulu teman-teman tuh cocoknya di profil resikonya seperti apa. Kalau misalnya scalping, teman-teman harus tahu resikonya.
resikonya gede tapi bisa mendapatkan keuntungan yang besar juga. Nah teman-teman nggak bisa menanggung resiko di loss-nya ini, karena kalau misalnya sekalinya loss dalam scalping itu benar-benar bisa parah banget, bahkan bisa bikin uang kita tuh habis. Berbeda dengan berbeda dengan style lainnya kayak swing, itu kan biasa terjadi floating. Cuma kalau misalnya scalping kan kita sistemnya disiplin cut loss ya, jadi itu kalau misalnya teman-teman terus cut loss dan nggak sadar tentang kesalahan teman-teman, itu bisa jadi bumerang, bahkan bisa jadi modal teman-teman gitu. Jadi menurutku kalau misalnya teman-teman udah bisa menguasai scalping ini, teman-teman dapatkan konsistensi dalam cuan juga. Jadi ini bisa jadi opsi sih untuk mendapatkan cuan juga gitu. Oke oke Kak, menarik banget sih ya. Jadi mengenai cuan juga aku rasa teman-teman investasi yang ada di sini udah mulai kebuka nih pikirannya mengenai scalping. Apa gue pakai scalping aja untuk nanti trader di bulan selanjutnya. Oke, mungkin aku ingin menyapa juga ya pada para teman investasi FinPlay Live. Jika ada pertanyaan mungkin boleh langsung aja ketik di kolom chat dan aku langsung tanyain ke Kak Ferdian. Kita sambil nunggu, mungkin aku juga sebenarnya nanya ya Kak, kalau seandainya scalping itu resiko terburuknya misalkan kita udah loss banget, itu dia bakal apakah kita harus tetap mempertahankan metode scalping atau kita langsung get out dari seni trading itu Kak? Nah tergantung sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman misalnya ada ya yang udah mencoba metode scalping terus loss gede itu, loss secara terus menerus, ada dua sebenarnya.